Baiklah, tanpa menunda-nunda kembali, mari kita masuk dalam acara debat pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Iksada Jatinegara. Untuk pemaparan visi misi kali ini akan dimulai sesuai dengan nomor urut paslon. Baiklah, mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari calon nomor urut 1, yakni Kak Novita Sari dan Kak Dini Alfi. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Novita Sari, di sini saya sebagai calon presiden BEM tahun 2022 tahun 2023. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Dini Alfi. Saya sebagai calon wakil presiden BEM. Oke, terima kasih. Di sini kita akan memaparkan visi dan misi kita. Visi kita adalah menjadikan BEM sebagai wadah aktualisasi diri yang profesional, humanis, dan memberi kemanfaatan bagi kemahasiswaan Iksada Jatinegara. Selanjutnya misi yang pertama, meningkatkan kepengurusan setiap organisasi UKM yang disiplin serta bertanggung jawab. 2. Meningkatkan SDM dengan mutu dengan melatih etos kerja selama anggota organisasi. 3. Membangun organisasi yang berkomitmen dengan diiringi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 4. Melakukan pengembangan terhadap SDM secara terpadu dan terukur. 5. Menjadi pionir gerakan mahasiswa responsif dan progresif. Kita dengarkan pemaparan visi misi dari paslon nomor 2, yakni Kak Wahyu Indra Kusuma dan Kak Fano Motor. Calon presiden BEM periode 2022-2023 dan pasangan saya. Perkenalkan, nama saya Munawar Madhurya, wakil calon wakil BEM periode 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan visi dari diri saya. Untuk visi, mewujudkan BEM yang aktif, bersinergi, sosialis, kompetitif, dan kreatif mengembangkan organisasi yang lebih maju. Untuk misinya, 1. Menciptakan sistem kerja BEM yang mandiri, dinamis, dan inovatif sebagai upaya optimalisasi peran fungsi dan sumber daya organisasi. Yang kedua, meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non-akademik secara sinergis dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran mahasiswa dengan berbagai kegiatan dan meningkatkan sosial budaya politik dan lingkungan. Terima kasih. Ini saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1 mengenai visi yang pertama. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kepengurusan setiap organisasi UKM yang tersebut serta bertanggung jawab? Bukan biasanya yang sudah. Pak BEM itu yang menaungi UKM di kampus kita. Nah, gimana caranya kita meningkatkan kepengurusan setiap organisasi UKM yang disiplin dan bertanggung jawab, yaitu dengan cara kita memantau kinerja UKM dan memberikan evaluasi jika ada kekurangan dalam UKM. Dan kita ya tentu harus memperbaiki UKM tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Dan selama saya mengikuti organisasi BEM, selama saya menjadi anggota, saya ingin meningkatkan lagi agar UKM yang ada di Stikes Iksada Jatinegara bisa maju dan berkembang. Terima kasih. Bagaimana untuk Kak Wahyu, apakah sudah puas dengan jawaban paslon nomor 1? Baik, di sini saya akan menyambung sedikit ya. Seumpama kan ada UKM yang tidak berjalan, itu apa yang harus dilakukan untuk menjalankan UKM? Untuk paslon nomor 1, silakan menjawab sambil dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menjawab, jika UKM tidak berjalan dengan lancar, kita akan mengevaluasi
dan kita akan selalu melakukan evaluasi untuk menambah kinerja UKM agar menarik minat mahasiswa baru. Apalagi sekarang kan kita mempunyai kesempatan besar untuk menarik mahasiswa, karena sekarang seperti yang diberitahukan calon mahasiswa baru pendaftarnya juga banyak, dan kita harus memanfaatkan itu demi berjalannya UKM yang berlanjut. Oke. Untuk pertanyaan yang saya berikan di sini Anda misi pertama Anda yaitu menciptakan sistem kerja BEM yang mandiri, dinamis, dan inovatif sebagai upaya optimalisasi peran fungsi dan sumber daya organisasi. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara sistem kerja Anda agar BEM yang Anda lakukan besok itu menjadi inovatif dan bisa optimalisasi peran fungsinya? Itu bagaimana cara kerjanya? Untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi dengan sumber daya organisasi, maksudnya di sini saya akan bekerja lebih baik lagi dan lebih menginovasi lagi untuk rekan-rekan saya, baik itu untuk anggota maupun ketua dan wakil ketua. Bagaimana untuk paslon nomor 1, apakah sudah puas dengan jawaban dengan paslon nomor 2? Oke, saya izin menyampaikan. Bagaimana cara agar anggota BEM yang akan kalian pimpin itu menjadi disiplin, sedangkan kita melihat sendiri bagaimana kinerja Anda ketika menjadi anggota BEM. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 saat dari paslon nomor 1. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Novita, kami akan bergerak secara aktif. Maksudnya kita akan membuktikan kalau kita lebih giat, maksudnya kita lebih giat biar anggota-anggota juga ikut pengalaman kembali berubah. Anda itu menjadi pilihan. Anda tidak mungkin punya kesempatan kalau Anda tidak mengambilnya. Terlepas nanti Anda menang atau kalah lupakan itu, karena itu Anda bertanding hari ini. Tidak ada kamu tidak usah ada rasa dendam. Ibarat kata nanti ada yang kalah, jadilah anggota yang menang. Ketika Anda menjadi pemenang, jadikanlah pasangan yang lain menjadi anggota Anda. Dengan seperti itu, kelemahan Anda, kelemahan pasangan ini akan ditutupi oleh pasangan yang lain. Karena bagaimanapun juga kalau saya menanggapi tadi, melihat proses Anda istilahnya memaparkan visi-misi dua calon ini berbeda. Artinya seandainya keempat ini bersatu, saya rasa akan jauh lebih baik. Tapi untuk hari ini Anda harus berkompetisi dulu. Ini yang itu. Karena ketika salah satu ada yang kalah, ikhlaskan itu dan jadikanlah pasangan pemenang itu menjadi mungkin Anda bantu lagi untuk mewujudkan mimpi Anda dan mimpi dia. Ini yang dulu ya. Yang pertama di sini pertanyaannya program kerja apa? Program kerja unggulan apa yang ingin Anda wujudkan untuk periode tahun ini? Yang kedua, ini masih nanya Mbak ya. Sabar dulu ya. Yang kedua, ketika ada anggota Anda yang menghilang, dia tidak mengundurkan diri tapi menghilang, artinya dia tidak aktif, tapi dia tidak mengundurkan diri. Cara apa yang Anda lakukan untuk mengembalikan posisi dia menjadi anggota Anda? Dia tidak mengundurkan diri tapi dia menghilang dari organisasi Anda. Dan satu lagi nggak apa-apa ya. Yang ketiga ini UKM. Bagaimana cara para calon ini ya, untuk meningkatkan prestasi setiap UKM yang ada di kampus ini? Terima kasih. Atas pertanyaan yang diberikan, di sini kita mempunyai
proker banyak, tapi intinya kita proker yang paling kita tekankan di sini kan ada hari-hari besar yang harus diperingati. Waktu dari Kartini kita ingin membuat pemilihan duta kampus atau semisal seperti kami ini. Nah, di sini kenapa kok saya membuat itu? Karena kemarin-kemarin kalau kita ditawari menjadi peserta kami ini, kampus tidak mengangkat mahasiswa. Soalnya dari mahasiswa pun masih kurang pede gitu. Nah, gimana caranya? Itu saya ingin memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mengupdate dirinya dan bisa pede untuk ke jenjang lebih ke kabupaten seperti kamu ini, seperti itu Pak. Saya tambahin, dan untuk proker itu kita melewati dari proker dari Kartini Pak. Jadi pemilihannya pada waktu pemeringatan dari Kartini. Jadi seperti itu. Tentang jenisnya kita sampaikan besok waktu finansial. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana jika anggota saya ada yang menghilang atau pasif? Ya, jadi nanti kita akan dengan pemilihan anggota, kita akan lebih selektif dalam memilih anggota, bukan gimana Kak? Bukan kita asal-asalan memilih, tetap harus selektif, harus menerima alasan resiko. Jika tidak siap, kami tidak bersedia untuk menerima juga. Jika untuk hanya mendaftar saja atau ingin menjadi anggota BEM saja, kami tidak bersedia untuk menerima. Jadi kita harus mengutamakan kualitas dari mahasiswa sendiri. Dan kita pantau sampai saat ini untuk dari semester 2 kita juga sudah membangun pandangan. Sedikit banyak saya sudah mengetahui bagaimana karakteristik dari calon-calon yang akan mendaftar di anggota BEM. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara meningkatkan prestasi saya? Menjawab untuk pertanyaan yang sebelah tadi. Di sini kita mempunyai beberapa UKM seperti UKM futsal, UKM voli, UKM ilustrasi dan UKM tari. Nah, di sini kita banyak mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Tetapi lebih enaknya kalau kita BEM itu juga harus ikut memfasilitasi apa yang dibutuhkan UKM. Bagaimana cara kita meningkatkan prestasi UKM, tetapi barang yang dibutuhkan atau fasilitas dalam UKM itu kurang. Jadi kita ingin meningkatkan fasilitas dulu, habis itu kita meningkatkan sumber daya manusianya. Dan kalau semisal ada event lomba ataupun lomba-lomba dimanapun, cabang, tingkat kabupaten, kecamatan, kalau bisa mahasiswa itu ikut serta, gitu Pak. Jadi kita harus berpartisipasi atau berkontribusi dalam meningkatkan prestasi gak hanya UKM Pak, tapi kalau UKM berprestasi, kampus pun ikut berprestasi, seperti itu. Terima kasih. Tentang proker unggulan. Di sini apabila saya jadi presiden BEM dan wakil presiden BEM, saya akan menjalankan proker unggulan UKM, karena untuk saat ini UKM masih banyak yang belum jalan. Dan untuk proker UKM ini saya harap untuk mahasiswa-mahasiswa lebih minat lagi dalam ikut serta menjalankan UKM tersebut, baik futsal, voli, dan lainnya. Saya akan memilih anggota itu yang aktif, bukan aktif dalam kuliah saja, tapi juga aktif dalam berorganisasi.
UKM, untuk saya, saran saya juga kita tuh kan kadang punya keinginan untuk mengikuti UKM. Jika di UKM masing-masing itu tidak lengkap peralatannya, kayak volley itu kan kemarin nggak ada bola-volinya, nggak ada netnya. Jadi itu kan peminatnya itu juga kurang, Pak. Jika itu semuanya ada, peralatannya ada, itu kemungkinan bisa semua ikut organisasi. Saya ingin menanyakan kepada calon pres dan calon wapres nomor urut 1 maupun nomor urut 2, apabila calon nomor urut 1 atau nomor urut 2 nantinya terpilih menjadi pres dan wapres dan membuka anggota baru, apabila ada mantan anggota dari DLM ingin mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi BEM, anggota kalian maksudnya, apakah diterima atau ditolak, dan sebutkan alasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya gini, bagaimana anggota DLM ingin masuk ke anggota BEM? Mantan anggota DLM. Divisioner DLM. Kita lihat dulu apa alasan dia ingin masuk BEM. Sedangkan dulu dia juga divisioner DLM. Kan dia yang mengawasi kinerja BEM. Tapi mengapa dia ingin masuk BEM? Nah, kita cari alasannya dulu. Semisal alasannya baik ataupun dalam baik itu ada hal sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, ini harus dipertimbangkan lebih dalam lagi, dan kita memerlukan rapat bersama anggota atau bersama rekan saya gitu. Soalnya apa? Kan dia divisioner DLM, kan mengawasi kinerja BEM gitu. Mengapa dia ingin masuk di BEM? Alasannya apa? Padahal kan dia dulunya mengawasi gitu. Kita gali dulu alasannya seperti apa. Baik, ini saya akan menjawab. Untuk itu alasannya ya tergantung orangnya. Di sini saya dan anggota saya atau pasangan saya juga akan memilih kembali untuk mengikuti organisasi tersebut, karena dalam organisasi tersebut bukannya untuk ajang untuk main-main. Saya akan menambahkan untuk pemilihan antara mengikuti anggota BEM atau DLM itu tergantung pribadinya, Pak. Maksudnya kalau dia ikut yang dulunya ikut DLM terus mau menjabat lagi menjadi BEM, itu pasti ada alasan tersendiri. Maksudnya nggak harus BEM juga BEM, DLM juga DLM. Kadang ada yang di BEM itu tidak nyaman ataupun ada alasan lain, begitupun di DLM. Jadi setiap anggota yang ingin berpindah itu memiliki perasaan, maksudnya memiliki rasa kenyamanan masing-masing. Nyamannya gimana padahal dulunya waktu di DLM kinerjanya kurang baik, tapi waktu wawancara masuk BEM itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Apa enggak maksudnya? Tadi kan dijawabnya kan pakai kenyamanan, kita melihat dari kenyamanan si anggota dapat bekerja sama dengan baik. Ya Kak, dilihat dari wawancaranya dulu. Dia kalau kan dia tuh kayak bisa dilihat tuh Kak, mana yang berminat serius, mana yang hanya cuma main-main. Jadi kita harus pandai-pandai memilih anggota BEM. Ya. Ada sangat lagi? Kalian ke depan tidak terlaksana, apa konsekuensi yang kalian berikan dari diri kalian sendiri sebagai presiden BEM dan wakil presiden BEM? Ya, terima kasih. Konsekuensi saya kalau visi misi saya tidak terlaksana, saya tidak ada konsekuensi buat saya. Cuma ini masalah pertanggung jawaban
menjadi wakil presiden BEM. Jadi kalau untuk konsekuensi itu kalau menurut saya tidak ada buat saya dan presiden saya. Cuma saya harus bisa, saya harus bertanggung jawab. Bukan masalah konsekuensi kalau tidak jalan jadi ya. Pertanyaannya adalah konsekuensi ya. Dan jawaban Anda adalah pertanggungjawaban dari visi misi yang tidak terlaksana. Mungkin saya mengerti yang dimaksud Marcel itu pertanggungjawaban dalam bentuk apa. Nah itu kan sama dengan bentuk konsekuensi jika Anda visi misinya tidak terlaksana. Nah Anda tadi kan jawabnya bertanggung jawab, akan melaksanakan pertanggungjawaban. Nah itu pertanggungjawaban dalam hal apa? Terima kasih. Namanya organisasi, kita membuat visi misi itu ingin berjalan dengan lancar sesuai tujuan kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau semisal kita tidak bisa membuat visi misi itu berjalan dengan tujuan kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Karena BEM adalah organisasi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Ya dengan cara kita rapat ataupun musyawarah dengan anggota kita dan kita memberikan bagaimana caranya agar visi misi kita itu kita bisa berjalan dengan sesuai tujuan kita. Bisa dipahami? Ya, rapat dengan anggota Anda saja. Sedangkan yang terdampak adalah seluruh mahasiswa, bukan hanya anggota Anda sendiri. Yang mengikuti adalah seluruh mahasiswa Stikes Iksada. Jadi tombak utama kita yang konsekuensi kita lakukan yaitu kita melakukan rapat terbuka. Bagaimana acara? Pasti kita akan merumuskan kepada seluruh anggota ada masalah apa, ada problem apa sehingga tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi dalam organisasi atau UKM menurut kalian dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pengurusan tahun lalu apabila Anda terpilih, perbaikan seperti apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Kak Buni sudah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaannya kan tadi apa fungsi upgrading dan memonitoring. Untuk kinerja upgrading tersebut kita akan melaksanakan dari kinerja bagian dulu yang kita laksana sekarang jadi akan terlaksana dan kita akan terus memantau bagaimana kinerja memantau kinerja BEM bagaimana berjalan ke depannya. Baik, Pasti dari tahun ke tahun mesti memantau gitu kan ya. Tapi bagaimana cara UKM ini tetap berjalan dan tetap berprestasi gitu. Ya kan maksudnya seperti itu. Nah, kita seharusnya harus memantau apa yang kurang di UKM. Ya tadi kita ada evaluasi, upgrading. Setelah itu, semisal kalau ada kekurangan atau apa, kita konsultan ke pembina. Apa yang kurang? Semisal kalau MAB yang kurang belum bisa cair atau gimana, kita bantu. Kita tetap harus bisa mencairkan dana tersebut untuk UKM agar kegiatan yang didirikan oleh UKM itu bisa berjalan. Biasanya kelemahan UKM tidak bisa berjalan itu terkait pendanaannya atau MAB nggak bisa turun. Nah, biasanya UKM sendiri pun bisa membuat UKM sendiri itu bisa berjalan dengan uang kas, biasanya seperti itu. Nah, itu pun sendiri ujung-ujungnya tetap harus dari anggota UKM sendiri seperti itu. Bagaimana caranya kita meningkatkan SDM yang ada di UKM? Kita tahu bahwa UKM itu tidak berjalan dari beberapa faktor, karena beberapa faktor. Yang pertama itu fasilitas, yang kedua mungkin mahasiswanya yang malas. Nah, berhubung tadi nggak ada yang menyinggung terkait mahasiswa yang malas dan yang disinggung adalah fasilitas-fasilitasnya. Pertanyaan saya, apabila RAB tidak cair,
atau tidak turun ya, tadi ada yang diberikan tidak turun. Apakah kalian akan memfasilitasi selain dari uang iuran anggota? Soalnya tidak semua anggota yang ikut UKM itu mau iuran terkait fasilitas utama ya, fasilitas utama UKM tersebut. Apakah kalian akan mendanai atau hanya berusaha mencairkan? Kalau saya rasa dari tahun ke tahun sudah berusaha untuk mencairkan RAB fasilitas UKM. Tapi apa, keputusan ada di tangan pimpinan. Nah, balik lagi ke kalian. Gimana cara merealisasikan agar UKM itu tetap berjalan walaupun tidak ada dana yang turun dari kampus? Seperti itu. Terima kasih. Karena untuk memfasilitasi itu maksudnya bukan tugas kami gitu loh Kak. Maksudnya bukan tugasnya itu kan kita ya punya masalah keuangan sendiri-sendiri. Jadi untuk kami kalau untuk memfasilitasi itu tidak bisa. Mohon maaf ya. Kalau untuk mau mencairkan dana itu ya insya Allah, dan saya maksudnya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencairkan itu kan, karena ada alasan kalau tidak cairkan juga bisa mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa untuk tidak aktif dalam UKM. Gimana Pak? Nah, di sini Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM bagaimana kita harus bekerja keras banget akan terkaitnya dana pencairan untuk kedepannya UKM bisa berjalan. Dan biasanya RAB itu bisa cair hamil 1 atau hamil 2 gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi tersebut? Yaitu dengan cara kita mengajukan proposal lebih awal, semisal 1 bulan sebelum kegiatan yang diajukan, yang diterjunkan atau yang diadakan seperti itu. Jadi, semisal kalau ada kekurangan atau apapun itu, kita bisa mengatasinya seperti itu. Cara masalah pres dan wapres, tapi di masa kepemimpinan Anda yang memang kalian otomatis tidak bisa memfasilitasi secara dana, ya kan? Tadi kan maaf Kak, saya nggak bisa. Nah, masalahnya yang saya permasalahkan itu gini, kalian sudah mengajukan, belum cair, dan otomatis pasti tidak akan berjalan kecuali kalian mau ngemis ke anggota baik anggota UKM atau gimana pun. Itu bisa salah satu cara biar bisa berjalan. Dalam artian kalian tarik iuran rutin. Nah, kalau selama ini iuran rutin kebanyakan anggota walaupun kecilnya itu 2000 itu banyak yang keberatan, terutama di UKM. Karena apa? Salah satu alasan yang pernah saya dengar itu, lalu aku ikut UKM untuk bayar DW 1. Itu alasan yang pernah saya terima. Ya, untuk paslon nomor 2, untuk yang paslon nomor 1. Jadi untuk proposal UKM itu sebenarnya bukan proposal, itu RAB dan tidak diajukan H-1 ataupun H- seminggu sebelum acara. Karena apa? UKM itu beda dengan acara-acara proker BEM. Dalam artian kayak TOT dan sebagainya itu kan bisa diajukan seminggu, sedangkan UKM ini berkelanjutan. Bahkan setiap minggunya ada. Apakah nanti akan kalian ajukan setiap minggu kalian mengajukan proposal RAB? Kan nggak mungkin. Sedangkan untuk dana UKM itu di TOK atau di ACC ketika kalian nanti presentasi RAB, kita harus membuat juknis kegiatan di semua kegiatan UKM ataupun organisasi. Setelah kita membuat juknis, kita pun harus memaparkan dan bisa membuat pimpinan itu bisa percaya kepada organisasi yang saya naungi, seperti itu. Intinya kita harus membuat juknis yang lebih terperinci dan bisa membuat yakin. Kalau hanya sekedar omongan tanpa ada data atau data laporan, itu nggak bisa meyakinkan, seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan jika menjadi presiden BEM dan wakil presiden BEM agar eksistensi kalian tetap ada di aktivitas kampus? Ini selain di luar
di luar proker kalian. Seperti itu. Terima kasih. Menunjukkan anggota kita bahwa anggota kita berkualitas juga untuk mewakili acara-acara yang telah sampai ke kita seperti undang-undangan tersebut agar lebih terlihat aktif dan memiliki anggota organisasi yang bagus. Terima kasih. Ya, izin menambahkan ya Kak, bagaimana cara kita menjaga eksistensi? Eksistensi itu seperti aktualisasi diri. Kita tuh harus bisa menjaga aktualisasi diri kita tuh dengan cara apa gitu? Yaitu dengan cara kita meningkatkan prestasi kita meningkatkan skill kita meningkatkan perilaku kita, agar orang-orang tuh bisa percaya kalau kita tuh mampu bersaing atau bersaing di dunia luar seperti itu. Jadi yang poin pertama, kita harus meningkatkan prestasi diri kita sendiri, skill dan perilaku. Dan itu gak hanya berlaku pada saya saja, tapi berlaku kepada semua anggota dan semua mahasiswa seperti saya berjumpa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban paslon nomor urut 1. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk kita atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana caranya untuk kita meningkatkan eksistensi kita untuk proker di luarnya. Kita akan mengembangkan kinerja kita yang lebih luas lagi dan kita akan bekerja semaksimal mungkin lagi. Bukan untuk pres dan wapres saja, kita akan mengunjungi anggota kami untuk mengapresiasikan kegiatan di luar kampus.